Pada saat ini berbicaralah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa dan kami siap menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kekasih, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan mari kita sama-sama mau membuka firman Tuhan di kitab Lukas. Kitab Lukas, Lukas 1 ayatnya yang ke-26 sampai ayat yang ke-38. Lukas 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-38. Saudara, mari kita akan baca sama-sama ayat-ayat ini. Ayat 26 saya akan bacakan sampai ayat 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara yang kekasih, saat ini kita akan belajar sama-sama, saudara yang kekasih. Kita akan belajar sama-sama mengenai kelahiran Yesus yang diberitakan oleh malaikat. Yang diberitakan kepada Maria. Saudara, ini adalah peristiwa yang sangat menakjubkan. Peristiwa yang luar biasa. Kalau kita baca di ayat-ayat yang tadi kita sudah lihat, saudara yang kekasih, bahwa Maria, dia dipilih. Dia dipilih oleh Allah. Dia menerima anugerah dari Allah. Saudara, penting sekali di dalam kehidupan kita untuk mengerti siapa diri kita. Saudara, kalau kita baca ayat-ayat ini sangat luar biasa. Dimana kalau kita lihat di ayat 26 dikatakan, dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Saudara,
Allah menyuruh malaikat Tuhan, ini berbicara adalah Allah sendiri. Saudara yang kekasih, Allah sendiri datang kepada seorang wanita. Wanita yang biasa. Wanita yang sederhana. Wanita yang tidak dikenal, saudara. Malaikat disuruh pergi ke sebuah kota di Galilea, yang bernama Nazaret. Saudara, di situ ada wanita yang sederhana, yang sedang mungkin berbahagia, ya, karena wanita ini memiliki seorang tunangan, yang sama-sama kita sudah tahu tunangannya bernama Yusuf, saudara. Dia sedang bertunangan dengan Yusuf. Dan biasanya kalau di bangsa Israel, ya, orang Yahudi, pertunangan ini mereka telah mengikat janji untuk nanti akan masuk di dalam pernikahan. Ya, jadi saya tidak akan membahas tentang pertunangan dan pernikahan. Tetapi saya cuma mau memberitahu Anda tentang adat istiadat Yahudi. Dan jadi nilainya itu di pertunangan itu nilainya, tetapi belum menikah. Nilainya pernikahan, tetapi belum menikah. Pranikah lah kalau saat ini. Saudara yang kekasih, Maria dan Yusuf, mereka sudah bertunangan. Dan mereka mungkin sudah punya mimpi-mimpi yang indah, ya. Mereka sudah berencana mungkin, ya. Akan nanti kalau mereka menikah, mungkin udah mereka tentukan tanggal berapa, ya saudara yang kekasih. Dan mereka sudah punya rencana akan masa depan mereka, saudara yang kekasih. Dan seseorang yang akan menikah, yang sudah bertunangan, pasti hidupnya berbahagia. Karena dia berpikir nanti saya akan tinggal bersama dengan orang yang saya cintai. Ya saudara. Dan saat itu, tiba-tiba, pada waktu Maria lagi sendiri, tiba-tiba datang malaikat Gabriel. Datang malaikat Gabriel mendatangi tempatnya dia. Mendatangi rumahnya. Mendatangi Maria. Ayat 27 kalau kita lihat dikatakan. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf. Dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Saudara. Maria masih perawan. Masih virgin, ya saudara. Saudara yang kekasih, dia bertunangan tetapi tidak melakukan hubungan suami istri. Penting sekali di dalam kehidupan kita, ya, yang sudah menikah. Saya tidak berbicara untuk Anda, tetapi yang belum menikah, saya mau kasih tahu. Walaupun sudah bertunangan, dikatakan Maria masih seorang perawan yang bernama bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf. Jadi kita harus jaga kehidupan kita, saudara yang kekasih. Sebelum kita masuk dalam pernikahan, no sex before marriage. Tidak ada hubungan suami istri, hubungan intim sebelum pernikahan. Saudara yang kekasih, ini untuk orang-orang yang belum menikah. Ya, saudara yang kekasih, penting walaupun sudah bertunangan. Saudara, penting sekali kita menjaga kehidupan ini. Maria menjaga kehidupan dia. Karena kenapa saudara? Ditunjang juga dengan keadaan di bangsa dia. Kalau sampai terjadi kehamilan dalam diri Maria. Maria ini bukan hanya malu saudara. Bukan hanya keluarganya dipermalukan, tetapi di dalam adat istiadat Yahudi, seseorang yang didapati melakukan seks sebelum di dalam pernikahan, itu nilainya perzinahan. Dan kalau dikatakan ada seseorang yang belum menikah dan tiba-tiba hamil, saudara, maka tidak segan-segan bangsa ini atau orang-orang pada umumnya akan melempari dia dengan batu. Ya. Saudara, seperti kita lihat pada cerita Tuhan Yesus, pada waktu dia dibawa, ya orang-orang membawa ahli Taurat, bahkan ikut membawa seorang wanita yang didapati saudara berbuat melakukan perzinahan. Ya,
Dan mereka membawa kepada Yesus. Dan bertanya kepada Yesus supaya wanita ini dilakukan satu tindakan. Ya, yaitu melempari batu kepada wanita ini. Tapi Yesus berkata, ya, siapa yang tidak berdosa, itu yang lebih dahulu melempari dia. Itu perkataan Yesus kepada orang-orang yang membawa wanita ini. Ya, dikatakan melempari. Nah, itu dirajam pakai batu, saudara. Kalau orang didapati berzina. Kalau didapati orang melakukan hubungan seks, ya sebelum pernikahan nilainya zina kan. Sampai hari ini pun kita tahu. Kalau orang melakukan hubungan suami istri sebelum menikah, itu berzina, saudara. Kita tahu sama-sama. Dan hukum saat ini mungkin tidak dilempari pakai batu. Tapi hukum zaman dulu dilempari pakai batu, saudara. Saudara yang kekasih, ayat 28 berkata, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Saudara, dikatakan malaikat itu masuk ke rumah Maria. Ini berbicara malaikat itu datang secara pribadi kepada Maria. Dan dia berkata, salam engkau yang dikaruniai. Saudara, pada waktu perjumpaan dengan Tuhan, Maria menerima kasih karunia. Saudara, penting sekali kita harus mengerti. Perjumpaan kita dengan Tuhan, itu adalah karunia Tuhan. Itu adalah anugerah Tuhan buat kehidupan kita. Saudara, perjumpaan kita dengan Tuhan sekali lagi, itu adalah anugerah Tuhan buat kita. Dan pada waktu kita menerima Tuhan Yesus, kita menerima anugerahnya. Ya, jadi perjumpaan dengan Tuhan adalah anugerah. Dan menerima Tuhan Yesus, kita menerima anugerah. Saudara, dikatakan bahwa ayat 28. Ya, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai. Saudara, ini berbicara yang dikaruniai. Ini berbicara Maria itu mendapat kasih karunia. Saudara, berbicara kasih karunia, berbicara kita tidak layak untuk menerimanya. Ya. Dan kita mendapat kasih karunia. Maria ini mendapat kasih karunia. Saudara, penting di dalam kehidupan ini untuk kita menyadari. Kita pada hari ini, hidup kita ini karena kita mendapat kasih karunia. Kalau kita bisa mengikuti Tuhan, kita bisa percaya kepadanya, itu karena kita mendapat kasih karunia. Bukan karena kita. Kasih karunia itu diberikan kepada seseorang. Bukan karena seseorang ini melakukan sesuatu yang baik. Atau seseorang ini melakukan hal-hal yang spektakuler. Dan dia mendapat kasih karunia. Tidak. Tapi kasih karunia itu adalah pemberian. Pemberian cuma-cuma yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Bukan karena prestasi, bukan karena usaha, bukan karena seseorang ini melakukan hal-hal yang hebat, yang luar biasa. Karena saudara, sesungguhnya firman Allah yang berkata bahwa semua manusia telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kita ini pada waktu kita menerima kasih karunia, kita ini waktu kita di dalam dosa. Dan Allah memberikan kasih karunia itu kepada kita. Saudara yang kekasih, kalau kita belajar tentang kasih karunia ini, kita melihat ada 4 perempuan, saudara, yang berperan di dalam kelahiran Yesus. Saudara yang kekasih, kalau berbicara tentang Tuhan Yesus, itu sudah ada di kitab Perjanjian Lama, ya. Sebelum di Perjanjian Baru, Tuhan Yesus ini sudah diceritakan, tetapi tidak disebut
Yesus. Namanya Yesus pada waktu dia datang ke dunia. Baru diberi nama Yesus. Saudara yang kekasih, sebelumnya dia diceritakan di perjanjian lama, saudara yang kekasih, sebagai salah satu dari Allah Tritunggal. Kalau kita lihat di kitab Kejadian 1, saudara, pada waktu penciptaan, di sana Tuhan Yesus sudah terlibat di dalam penciptaan. Dikatakan di sana, saudara yang kekasih, kalau kita baca, berfirmanlah Allah. Yesus itu adalah firman. Ya, di Kejadian 1. Ya. Dan berbicara Trinity sudah ada di Kejadian 1. Pada waktu penciptaan alam semesta. Bahkan pada waktu penciptaan manusia, Trinity sudah ada di sana juga. Dikatakan marilah kita menciptakan manusia menurut rupa dan gambar kita. Kita di sini adalah jamak, saudara. Kita ini lebih dari satu. Kita ini di sini berbicara tentang Allah, Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Trinity. Saudara yang kekasih, tetapi di perjanjian baru, kita bisa lihat. Di perjanjian baru ini menceritakan tentang Yesus Kristus. Kalau kita lihat di perjanjian baru, semua dari Matius kitab pertama, dari perjanjian baru sampai kitab yang terakhir di perjanjian baru, yaitu kitab Wahyu, itu semua bercerita tentang Yesus. Kalau kita lihat, tidak usah ditampilkan, tapi Anda bisa lihat dan catat, saya sudah ada di sini, saya catat ayatnya. Kita lihat di Matius 1 ayat 1, saudara yang kekasih. Ini adalah kitab pertama, pasal pertama, ayat pertama dari perjanjian baru. Tentang Yesus. Dikatakan, inilah silsilah Yesus Kristus. Anak Daud, anak Abraham. Ini di kitab pertama. Ayat pertama. Ya, pasal pertama. Bercerita tentang Yesus. Dan kalau kita lihat lagi, di Wahyu 22, Wahyu adalah kitab terakhir di perjanjian baru. Dan kitab terakhir dari seluruh kitab yang ada. Dan kita lihat di ayat 22. Ayat 22, pasal 22. Pasal 22 ini adalah pasal yang terakhir di kitab Wahyu. Dan kita lihat di ayat 21. Ayat 21 ini adalah ayat yang terakhir di dalam Wahyu 22 ini. Ayat 21 berkata, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Berbicara tentang Yesus. Pembukaannya berbicara tentang Yesus. Ya, tentang silsilah Yesus. Ditutup dengan kasih karunia Tuhan Yesus. Ya, ditutup dengan Tuhan Yesus. Bahkan berbicara tentang kasih karunia, saudara. Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Jadi kalau Anda belajar di perjanjian baru, ini semua bercerita tentang Tuhan Yesus. Tentang kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya. Dia naik ke surga, dia kirim Roh Kudus, dan dia akan datang kembali untuk memerintah, saudara. Saudara yang kekasih, semua bercerita tentang Yesus di perjanjian baru ini. Dan di sini di ayat 21 dikatakan, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Saudara, sebagai orang percaya, kita telah menerima kasih karunia Tuhan. Kita telah menerima Tuhan Yesus. Kita menerima kasih karunia-Nya. Haleluya. Seperti Maria, dia telah menerima kasih karunia. Saudara yang kekasih, saya katakan tadi, ada 4 wanita yang terlibat di dalam peristiwa kelahiran Yesus ini. Saudara yang kekasih, 4 wanita ini, ya ketiga wanita ini adalah silsilah daripada yang tadi saya katakan di Matius 1. Silsilah dari keturunan daripada Yesus. Saudara, 3 wanita ini bukanlah wanita dari bangsa Yahudi, bukan dari bangsa Israel. Kita tahu sama-sama bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah, saudara. Ya, umat Allah.
Dan pada waktu itu saudara yang kekasih, ya bagaimana bangsa Israel kita lihat, Tuhan melakukan hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang dahsyat untuk bangsa ini. Karena Tuhan melakukan hal-hal yang dahsyat buat umat kepunyaannya Dia, saudara. Dan bangsa-bangsa lain, saudara, saat itu belum masuk dalam bilangan menjadi bangsa pilihan. Tetapi yang luar biasa, kasih karunia itu sebenarnya sudah berlaku, saudara, sejak dari dulu. Ya, saudara kekasih, kalau kita lihat ada 3 wanita yang menerima kasih karunia di dalam menjadi keturunan daripada yang akan melahirkan Yesus. Wanita yang pertama di sini, saudara, Anda bisa baca itu di Kejadian 38 kalau tidak salah ya. Bercerita tentang Tamar. Yang pertama adalah Tamar. Dan ini Anda boleh juga temukan di Matius 1 ayat 3 ya, tentang Tamar. Tapi cerita tentang Tamar ini siapa diceritakan di Kejadian 38. Kalau saya tidak salah, nanti Anda cari sendiri. Kalau sampai salah cari aja. Pokoknya 38 atau 36. Tapi rasanya 38. Dan Tamar ini, saudara yang kekasih, dia adalah istri daripada Yehuda. Yehuda ini adalah anak Yakub. Salah satu anak Yakub. Sebenarnya dia ini bukan istri daripada Yehuda. Sebenarnya Tamar ini kalau cerita latar belakang, dia adalah istri dari anak pertama Yehuda. Dan anak yang pertama dari Yehuda ini meninggal karena dia melakukan tindakan kejahatan yang sangat. Dan dia akhirnya meninggal anak pertama dari Yehuda, yaitu suami dari Tamar. Dan setelah meninggal, saudara yang kekasih, ayahnya atau Yehuda ini memberikan anak keduanya. Yehuda mempunyai 3 orang anak. Dia berikan anak keduanya. Dan demikian anak kedua ini juga adalah penjahat, saudara. Dan akhirnya meninggal juga. Dan akhirnya Yehuda berjanji kepada Tamar, dia akan memberikan anaknya yang paling kecil akan diberikan ke Tamar. Tetapi saudara, anaknya Yehuda ini masih kecil. Jadi Yehuda berkata, nanti kalau dia sudah dewasa aku akan memberikan kepadamu. Tetapi Yehuda lupa akan janjinya. Pada waktu anaknya yang ketiga sudah besar, dia lupa memberikan kepada Tamar. Dan Tamar menyimpan sakit hati kepada Yehuda karena janjinya tidak dipenuhi. Dan akhirnya Tamar dia menyamar. Dia menyamar sebagai perempuan sundal. Dia mendekati Yehuda. Ya, dan singkat cerita, ntar Anda baca aja ya di Kejadian. Singkat ceritanya akhirnya Yehuda melakukan perzinahan dengan dia. Dan akhirnya melahirkan anak, saudara yang kekasih, dan ketahuan bahwa itu adalah Tamar. Jadi Tamar ini bukanlah wanita yang baik, saudara. Dia menjebak Yehuda. Tetapi dari keturunan inilah Yesus dilahirkan. Saudara yang kekasih, tadi saya katakan kasih karunia diberikan kepada kita pada waktu kita sedang berdosa. Amin. Kasih karunia diberikan kepada kita bukan karena kita baik, bukan karena kita berprestasi. Anda mungkin saja orang baik, Anda mungkin saja orang yang berprestasi, tapi kalau Anda menerima kasih karunia itu bukan karena kebaikan Anda, bukan karena Anda berprestasi, karena kebaikan sesungguhnya di hadapan Tuhan kalau bersumber dari manusia itu adalah kain kotor, tidak dihitung oleh Tuhan. Saya sering berkata, kalau sumbernya tidak baik, Anda melakukan kebaikan, nilainya tetap tidak baik. Kalau sungai itu sudah beracun, air dari sungai itu mau segelas, 1 ember, 1 tong, segede apapun, tetap racun yang keluar. Demikian perbuatan baik manusia. Dikatakan di luar Yesus, perbuatan baik manusia adalah kain kotor. Demikian saudara. Di sini kita lihat cerita Tamar. Cerita yang kedua adalah di Matius 1 ayat 5. Bercerita tentang Rahab. Juga Ruth di situ. Rahab ini juga adalah seorang wanita yang tidak baik, saudara. Dan dia juga dipilih melahirkan Yesus dari dia punya keturunan. Dan di sini dia juga bukan orang daripada bangsa Yahudi, saudara yang kekasih. Dan kita lihat di sini juga, saudara yang kekasih, di ayat yang sama, ayat 5, cerita tentang Ruth. Ruth ini juga, dia bukan dari bangsa Israel, saudara yang kekasih. Saudara, di luar bangsa Israel, itu dikatakan bangsa kafir. Bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi
wanita-wanita ini, 3 wanita ini mendapat kasih karunia Allah. Amin. Dari keturunan mereka lahirlah juru selamat dunia, saudara yang kekasih. Saya mau tekankan di sini, saudara, bahwa kalau Anda menerima kasih karunia, itu karena kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Itu karena kasih Tuhan di dalam hidup kita. Itulah sebabnya dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan Yesus kepada kita. Karena kasih karunia, kita menerima keselamatan. Karena kasih karunia, kalau kita bisa berjalan di dalam anugerah Allah, itu karena Allah mengasihi kita. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih, 29 kita lihat. Dikatakan Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Saudara yang kekasih, Maria terkejut, saudara. Karena mungkin Maria sudah punya plan, tadi saya katakan. Dia sudah punya rencana akan hidup dengan Yusuf seperti ini. Tetapi pada waktu malaikat datang, pada waktu Tuhan datang di dalam hidupnya, pada waktu anugerah itu sampai di dalam kehidupannya, saudara, merubah kehidupan daripada Maria, merubah ekspektasi daripada Maria, merubah rancangan Maria, merubah planning yang sudah dia tetapkan dengan Yusuf. Saudara, kalau anugerah Tuhan datang di dalam kehidupan kita, apa yang menjadi rencana kita, apa yang menjadi mungkin cita-cita kita, sepertinya diambil, sepertinya ditarik oleh anugerah itu. Saudara, Tuhan tahu yang terbaik, hanya rencananya yang sempurna di dalam kehidupan kita. Pada waktu anugerah itu datang di dalam kehidupan kita, seolah-olah kita merasa kita terganggu, kita merasa bahwa cita-cita kita hilang, saudara. Tetapi sesungguhnya, saudara, Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Dia mau membawa kita masuk di dalam rencananya yang dahsyat. Saudara, saya ingat tentang kehidupan saya. Saudara, saya nggak pernah punya cita-cita mau jadi hamba Tuhan. Tidak, saudara. Tidak, dari kecil saya punya cita-cita lain, saudara yang kekasih. Saya mau berkarir, saya mau punya cita-cita yang tinggi, saudara yang kekasih. Tetapi Tuhan memanggil dengan cara Tuhan. Sepertinya Tuhan mengambil saya. Dia membuat cita-cita saya, masa depan saya. Sepertinya tidak ada lagi. Mimpi saya tidak ada lagi, saudara yang kekasih. Hari itu pada waktu panggilan Tuhan di dalam datang dalam hidup saya. Seolah-olah saya nggak sanggup. Saya tidak mau. Saya berontak, saudara yang kekasih. Tetapi puji nama Tuhan, saudara yang kekasih. Saya bisa melihat pada waktu dia memanggilku. Dan saat ini saya bisa melihat Maria pada waktu dia dipanggil. Waktu dia menerima kasih karunia daripada Tuhan. Di dalam kebingungannya, di dalam kepanikannya, saudara yang kekasih, dia bisa melihat Tuhan di situ. Saudara, penting sekali dalam kehidupan kita untuk bisa melihat Tuhan di dalam keadaan situasi seburuk apapun di dalam hidupmu. Ada anugerah Tuhan di dalam hidupmu. Anda harus bisa melihat itu. Dan Maria, puji Tuhan, dia bisa melihat walaupun dia bingung, dia bisa melihat. Saudara, kita akan simpan yang ayat di bawahnya ini ya, di 29 ini. Saya akan kupas nanti di bawah. Ya, dan kata malaikat itu, ayat 30 kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kembali dikatakan, engkau memperoleh kasih karunia. 2 kali, saudara. Tadi di atas kita udah baca. Ya, yang dibawa lagi ada kasih karunia. Dibilang jangan takut. Tuhan tahu kegelisahan Maria. Dia tahu keberadaan Maria. Saudara, Tuhan tahu apa yang engkau alami saat ini. Dia tahu kondisimu saat ini. Dia Allah yang maha tahu. Dia tahu kedalaman hatimu. Dia tahu apa yang engkau pikirkan. Dia tahu apa yang engkau pergumulkan. Untuk itu saat ini anugerahnya datang di dalam hidupmu. Dia mau berkata, jangan takut. Amin. Saudara, kalau engkau ada khawatir saat ini, ada ketakutan di dalam hidupmu, saya mau katakan dari tempat ini bahwa anugerah Tuhan cukup buat engkau. Dia berkata, jangan takut. Haleluya. Dikatakan di sini bahwa sesungguhnya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kembali, saudara yang kekasih, anugerah Allah sanggup akan memampukan kita
membuat kita berjalan di dalam kemenangan lepas kemenangan. Walaupun hari itu Maria belum melihat kemenangan itu, tetapi sudah ada janji Allah di dalam hidupnya. Dan pegang janji Allah di dalam hidupmu. Mungkin hari ini engkau melihat keadaannya masih sama, tetap pegang janji Allah itu. Karena kita akan melihat di sini bagaimana saudara yang kekasih, yang sama-sama kita sudah tahu, akhirnya wanita ini, Maria, orang yang sederhana, orang yang biasa, dia bisa dipakai Tuhan, dia bisa masuk dalam rencana Allah yang dahsyat, menggenapi rencana Allah. Akhirnya sampai hari ini saya sedang berkhotbah tentang Maria. Amin. Haleluya. Ayat 31 maaf. Sesungguhnya engkau akan mengandung, akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Nah ini yang saya katakan, nama Yesus baru dikumandangkan di sini saudara. Ya, di perjanjian lama nggak ada nama Yesus. Tetapi dia, karena dia adalah Allah 100%. Ya, pada waktu dia datang menjelma menjadi manusia ya. Ya, saudara yang kekasih, baru namanya disebut Yesus. Ya, haleluya. Dikatakan sesungguhnya engkau akan mengandung, Maria akan mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Wow, Maria akan mengandung. Waktu Maria dengar ini mengandung, ya, dan akan melahirkan. Bayangin, tidak ada suami tapi akan mengandung dan melahirkan. Saya tadi udah bahas tentang kegelisahan hati Maria pada waktu didatangi saudara, dan ayat 31 ini saya tidak akan pergi lebih dalam lagi karena saya tadi sudah bahas di atas bagaimana hatinya Maria pada waktu mendengar dia akan mengandung dan melahirkan. Saudara yang kekasih, ayat 31 ini dikatakan engkau akan menamai dia Yesus. 32, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Wow, luar biasa. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapak leluhurnya. Dan 33, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Wow, dahsyat saudara yang kekasih. Ya, dikatakan di sini dia akan mengandung, melahirkan, saudara yang kekasih. Ya, melahirkan seorang, akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan mengaruniakan kepada dia takhta Daud yang bukan hanya temporary, tetapi kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saudara, Maria pada waktu menerima anugerah Allah, saudara, hidupnya berubah. Saudara, hidupnya berubah. Hidupnya, masa depannya jadi berubah. Cita-citanya jadi berubah. Hari ini kalau anugerah datang di dalam kehidupan kita, saudara, jangan takut. Karena Tuhan, dia adalah the author of your life. Dia yang menulis kehidupanmu. Dia menulis masa depan yang gilang gemilang bagimu. Dia menulis hal-hal yang luar biasa yang akan dia lakukan lewat hidupmu. Jangan takut. Saya katakan kepada Anda, selama Anda masih bernafas, selama Anda masih hidup, hari ini saya mau katakan Tuhan punya rencana yang indah, yang luar biasa atas hidupmu. Amin. Hari ini mungkin engkau belum melihatnya, tapi engkau harus percaya firman Tuhan datang kepadamu pada hari ini, bahwa dia sendiri yang akan menulis kehidupanmu. Dia sendiri yang sudah merancangkan engkau untuk menjadi nabi-nabi bagi bangsa-bangsa. Artinya nabi-nabi bagi bangsa-bangsa. Anda mungkin tidak perlu jadi hamba Tuhan seperti saya jadi pendeta, tetapi Anda dapat menyuarakan suara Tuhan bagi bangsa-bangsa. Anda akan dapat menjadi berkat, menjadi saksi dimanapun Anda berada. Haleluya. Saudara, ini suatu yang luar biasa. Ya, di ayat 34, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Saudara, Maria dia bertanya kepada Tuhan. Nanti saya akan bahas ini. Nah, saudara yang kekasih, saat ini kita akan belajar untuk sama-sama mengerti bagaimana rencana Tuhan ini harus terjadi di dalam kehidupan kita. Ada 3 hal yang akan membuat rencana Allah terjadi di dalam kehidupan kita. Yang akan membuat tujuan Allah tergenapi di dalam hidup kita. Yang akan membuat Anda melihat bahwa
Tuhan sudah menyediakan engkau. Dia sudah mempersiapkan engkau untuk masuk dalam rencananya yang dahsyat, yang luar biasa. Lebih daripada yang apa engkau ekspektasikan. Lebih daripada apa yang engkau katakan tentang dirimu. Allah bernulis kehidupanmu lebih besar, jauh lebih tinggi, lebih besar, tak terselami yang Dia sediakan bagi hidupmu. Dan untuk bisa masuk dalam rencana Allah, ada 3 hal yang perlu kita fokus, saudara yang kekasih. Yang pertama adalah kita harus bertanya kepada Tuhan. Kalau tadi saya katakan di ayat 29, ya saya bilang saya akan simpan di situ, sekarang saya akan pergi ke ayat 29 sekali lagi, saudara kekasih. Tolong tampilkan ayat 29 di layar. Dikatakan Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Saudara, Maria bertanya di dalam hatinya. Ada pertanyaan-pertanyaan mungkin di dalam hidupmu. Mungkin ada questions di dalam hidupmu. Yang mungkin tidak ada jawaban, saudara. Dan engkau menyimpannya di dalam hatimu. Hari ini saya mau katakan seperti Maria. Dia bertanya, dia question. Apa semua ini? Mungkin Anda bertanya, ini ada apa dengan hidupku? Kenapa seperti ini? Kenapa tidak sesuai dengan yang aku inginkan? Saudara yang kekasih, hari ini saya mau berkata kepada Anda, mari jangan simpan itu di dalam hatimu. Tetapi nomor 1 saya katakan adalah bertanya kepada Tuhan. Kita lihat ayat 34. Pada waktu ayat 29, Maria ada pertanyaan di dalam hati dan akhirnya dia mengungkapkan itu di ayat 34. Tolong tampilkan ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Saudara yang kekasih, perhatikan di sini kata Maria kepada malaikat itu. Dia bertanya kepada Tuhan. Ingat tadi saya katakan malaikat itu adalah Tuhan, ya, nilainya Tuhan karena Tuhan yang menyuruh kepada malaikat itu untuk datang memberitakan berita dari surga. Ketika kita berhadapan dengan keadaan dan situasi yang tidak mungkin masuk akal kita, saudara yang kekasih, mari kita datang kepada Tuhan. Kita bertanya kepada Tuhan. Kalau ada question, ada pertanyaan di dalam hidupmu, saudara yang kekasih, jangan datang kepada manusia. Apalagi datang kepada orang yang tidak bertobat. Datang kepada orang yang tidak mengenal Allah. Ya aduh, saya mau curhat. Dan apalagi curhatnya di Facebook. Ya, sekarang banyak banget orang curhat di Facebook. Marah curhat di Facebook, ya, nggak punya makan curhat di Facebook, lagi benci sama orang di Facebook. Saudara yang kekasih, jangan curhat kemana-mana. Jangan curhat ke orang-orang yang kita lihat belum di dalam Tuhan. Datang, curahkan hatimu di hadapan Allah. Cerita hatimu kepada Allah. Bertanya kepada Allah. Ini penting sekali. Anda harus punya hubungan dengan Allah. Anda harus bertanya setiap apa yang Anda alami. Saudara, Anda bebas bertanya kepada Allah. Apa saja yang kau mau tanyakan, silahkan tanya kepada Allah. Kalau ada hal yang tidak engkau mengerti hari ini, kenapa terjadi demikian? Padahal saya sudah hidup di dalam Tuhan. Saya sudah hidup berjalan di dalam kebenaran. Kenapa ini terjadi? Tanya kepada Tuhan. Karena pada waktu firman Tuhan berkata, saudara yang kekasih, kok tidak masuk di akal? Ya, Maria bertanya karena enggak masuk di akal. Tuhan bilang ini, tapi bagaimana saya ini belum punya suami? Datang kepada Tuhan. Kalau Anda punya segudang pertanyaan, datang kepada Dia. Dia adalah Allah. Dia mau menjawab. Dan Dia senang menjawab. Dan Dia suka menjawab. Dan Dia mau menjawab setiap apa yang engkau pertanyakan. Saudara, itu yang pertama. Bertanya kepada Tuhan. Jangan ragu. Tanyakan. Hampiri Dia. Pada waktu engkau menghampiri Dia dan datang dan mengakui hanya Dialah satu-satunya sumber dari jawaban saya, Tuhan akan menjawab. Maria menerima jawaban pada waktu dia bertanya kepada Tuhan, saudara yang kekasih. Dan Tuhan mau, Dia senang menjawab engkau. Haleluya. Yang nomor 2 yang perlu kita lakukan agar kita bisa melihat rencana Allah yang sempurna terjadi di dalam kehidupan kita. Kita lihat, saudara yang kekasih. Nomor 2 adalah kita harus merendahkan diri di hadapan Allah. Kita lihat Lukas 1 ayat 38. Tolong ditampilkan. Kata Maria, sesungguhnya
aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kata Maria, ya sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Oke. Saudara, merendahkan diri di hadapan Tuhan sangat penting sekali. Artinya saudara, Maria berkata bahwa aku ini adalah hamba Tuhan. Merendahkan diri di sini berarti Anda harus mengakui bahwa dia adalah Tuhan. Engkau adalah hamba. Saudara, berbicara Tuhan, kalau Tuhan itu artinya Tuan. Dia Tuan kita. Ya, kita ini hamba. Hamba itu tidak punya hak. Berkali-kali dari mimbar saya katakan cerita tentang hamba. Kalau hamba ini ditulis, bukan hamba kayak pembantu rumah tangga kita, saudara ya, di rumah. Bukan seperti itu. Tapi hamba pada waktu ini ditulis, pada waktu zaman dulu itu, hamba itu berbicara seperti seorang adalah slave, budak, doulos. Ya, berbicara tidak punya hak atas dirinya. Apa yang dikatakan tuannya itu yang terjadi. Apa yang dikatakan tuannya, dia harus berada di A, dia harus ada di A. Di B, dia harus jadi B. Exactly, sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya, bukan kehendak kita. Ini namanya aku ini jadilah sesuai dengan apa yang menjadi kehendakmu karena aku ini hambamu. Ya, kita harus berjalan dengan rendah hati. Berjalan dengan rendah hati. Artinya kita harus mengakui Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Bukan kita, tetapi Tuhan. Semua apa-apa harus Tuhan. Apa yang menjadi firman-Nya, apa yang dia katakan dalam kehidupan kita, itu yang harus terjadi. Bukan apa kata kita, apa mau kita. Banyak rencana Allah, itu saudara yang kekasih, bukan tidak terjadi. Rencana Allah kan terjadi, tetapi rencana Allah tidak bisa digenapi karena orang itu dia berjalan di luar kehendak Allah. Tahu berjalan di luar kehendak Allah, berjalan pakai pikirannya sendiri. Tuhan sudah berkata A, tapi pikirannya B, C, D. Kalau begini, begitu. Gua belum mau ini, gua masih mau ini, gua masuk ini. Berpikir dengan pikirannya sendiri. Kalau engkau memakai pikiranmu sendiri, engkau sedang berjalan di luar kehendak Tuhan. Saudara, engkau lihat peristiwa Maria ini. Ini bukan sesuatu yang mudah, saudara, bagi dia. Bukan sesuatu yang mudah untuk dia punya kehidupan, saudara, kedagingannya dia, cita-citanya dia, saudara yang kekasih. Tetapi dia mengakui bahwa dia ini adalah hamba Allah. Haleluya. Penting sekali. Kalau kita sadar siapa diri kita, kita adalah hamba. Kita harus mengakui Tuhan aja kehendak-Mu lah yang jadi, bukan kehendakku. Tetapi banyak orang berusaha supaya keinginan dia, kehendak dia yang terjadi. Akhirnya Anda berada di penyimpangan jalan. Dan kalau ada di dalam penyimpangan jalan ini, saya mau katakan saudara, Anda harus cepat-cepat ambil keputusan. Karena kalau Anda tidak ambil keputusan, Anda akan berjalan di dalam dualisme, di dalam dua jalan. Kaki kanan di sebelah, kaki kiri di sebelah. Ini suam-suam kuku, ini ada di gray area. Tuhan berkata orang-orang yang ada di gray area, suam-suam kuku itu dimuntahkan oleh Tuhan. Artinya Tuhan tidak suka orang berjalan setengah kakinya berjalan dalam rencana Allah, setengah kakinya berjalan di dalam rencananya sendiri. Bertobat, saudara, karena rencana Tuhan bagi hidupmu adalah rencana yang dahsyat, yang luar biasa, yang engkau tidak tahu sebelumnya. Saudara, kita nggak tahu di depan kita akan terjadi apa. Tapi kalau engkau berjalan dalam rencana Allah, Anda akan sampai di garis akhir. Anda akan memenuhi panggilan Dia di dalam hidupmu. Saudara, saya adalah pendeta. Mungkin Anda bukan pendeta, tetapi ada rencana Allah yang di dalam hidupmu yang besar. Siapapun kita, profesi apapun kita, saya mau katakan ada rencana Allah, ada kasih karunia Allah di dalam hidupmu. Jangan berjalan dengan pikiranmu sendiri, apalagi pikiran orang lain, apalagi kata teman saya cerita ke teman saya kasih masukan. Berhenti, stop, apalagi pakai. Kalau begini, ini begini. Pertimbangan dari pikiranmu. Pada waktu firman Tuhan datang kepadamu, tidak perlu dipertimbangkan. Anda cukup berkata, jadilah sesuai dengan kehendakmu. Karena aku ini adalah hamba Tuhan. Amin, saudara yang kekasih. Allah sanggup membuat Maria hamil. Allah sanggup membuat Maria hamil dengan Roh Kudus.
Mungkin ada kegelisahan di hati Maria yang berkata, aduh bagaimana ngomongnya ke Yusuf. Di cerita firman Tuhan, bukan Maria yang ngomong kepada Yusuf. Tetapi siapa yang berbicara? Malaikat datang kepada Yusuf. Ya, Maria nggak bilang, please Yusuf, please, 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 nikahin gua. No! Saudara, malaikat datang kepada Yusuf. Amin. Saudara yang kekasih, jangan pakai pikiranmu. Izinkan Allah yang bekerja di dalam engkau. Tampilkan ayat 37 masih dalam merendahkan diri. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Saudara yang kekasih. Apa? Apa yang tidak mungkin bagi engkau? Apa yang tidak mungkin? Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau engkau mengizinkan Allah, saudara, sesungguhnya tidak ada yang mustahil bagimu. Kalau engkau rendah hati, mengizinkan Dia menjadi Tuhan atas hidupmu setiap hari. Saudara yang kekasih, kita akan melihat di sini bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Segala sesuatu possible, segala sesuatu mungkin bagi Allah. Mungkin hari ini engkau mengalami sesuatu yang mungkin tidak mungkin lagi. No hope, tidak ada pengharapan, gak mungkin bisa. Saya mau katakan, kalau Anda berjalan memutuskan hari ini menjadikan Dia adalah Tuhanmu, Tuhan atas keadaanmu, atas situasimu, percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Amin. Haleluya. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3. Supaya rencana Allah terjadi di dalam kehidupan kita. Tampilkan lagi ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya ini aku adalah hamba Tuhan. Tadi kita udah bahas, dan ini yang bagian B-nya. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara perhatiin di sini. Ya tunggu, jangan dikeluarin dulu. Dikatakan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi setelah dia bilang, jadilah padaku menurut perkataanmu, baru malaikat tinggalin. Ya. Puji Tuhan, silakan. Saudara yang kekasih, pentingnya kita mengetahui bahwa kehendak Allah yang sempurnalah yang harus terjadi di dalam kehidupan kita. Dan Maria sadar, ya, dia sadar bahwa hanya kehendak Allah lah yang akan terjadi di dalam hidupnya. Tadi karena dia sudah mengakui bahwa dia adalah hamba Tuhan. Orang kalau sudah mengakui, mengizinkan Tuhan yang bekerja, dia akan sungguh-sungguh, yang nomor 3 ini, berserah, totally surrender. Surrender all, berserah seluruhnya kepada Allah. Dia menyerahkan seluruhnya kepada Allah. Dia berkata di ayat 38 tadi dikatakan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Haleluya. Kalau Anda mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, saudara, biar Anda boleh berkata kepada Tuhan, jadilah Tuhan sesuai dengan perkataanmu, sesuai dengan firman-Mu. Saudara yang kekasih, perlu sekali di dalam kehidupan kita untuk menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Seluruh rencana kehidupanmu serahkan kepada Tuhan. Jangan engkau coba berjalan dengan kemampuan dan kekuatanmu sendiri. Karena kalau kau berjalan dengan kekuatan dan kemampuanmu sendiri, rencanamu akan terjadi di dalam hidupmu. Kalau rencanamu, saudara, kita tahu rencana kita, ya. Kita berencana, kata firman Allah, ada seorang kaya, dia berencana untuk pergi karena dia sangat kaya, dia mau jalan-jalan, saudara yang kekasih. Dan firman Allah katakan, dia tidak tahu kalau nanti malam nyawanya dicabut, diambil oleh Tuhan. Siapa kita yang berani berencana atas hidup kita hari esok kita? We never know. Kita tidak akan pernah tahu
tahu 10 menit yang ada di depan kita. Amin. Kita tidak tahu kalau ada serangan-serangan dari musuh kita di depan kita. Ingat, kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh. Setiap saat iblis bisa melemparkan pencobaan-pencobaan di dalam hidup kita. Kalau kita tidak masuk berjalan dalam rencana Allah, Anda out of rencana Allah. Di situ iblis akan datang makan kita. Dikatakan dia seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia siap untuk menerkam kita. Dia ingin memakan kita, menghabisi kita. Firman Tuhan berkata, iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia tidak berhenti kalau Anda belum dihancurkan oleh dia. Untuk itu pastikan hidupmu berjalan di dalam rencana Allah. Berserah total kepada Tuhan. Menyerahkan seluruh eksistensimu kepada Tuhan. Tidak ada sisa, saudara. Penting sekali ini. Saudara, kita menyerahkan, jangan dititip, kata Pastor Doni. Dititip, ditaruh, diambil lagi. Ini bukan safe deposit box. Tahu safe deposit box? Ya, itu di bank-bank ada. Ya, saudara, kita datang nyimpen barang kita. Di situ, nyimpen permata kita. Dan kita mau pakai permatanya, kita datang ambil. Kita pakai lagi permata. Sesudah permatanya kita pakai, kita datang lagi ke bank. Taruh lagi, simpen di situ. Ya, atau surat-surat berharga kita taruh di situ. Nanti kita datang lagi dan kita ambil lagi. Kita pergunakan lagi, kita taruh. Saudara, bukan seperti safe deposit box itu. Tetapi menyerahkan sepenuhnya kehidupanmu adalah totally kita surrender. Totally kehidupan kita percayakan kepada dia. Tidak memakai akal kita, tidak memakai kemampuan kita, tapi memakai seluruh firman Allah di dalam seluruh kehidupan kita. Dikatakan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Haleluya. Saudara, kalau bukan perkataan Allah, Anda harus tolak itu. Kalau Tuhan katakan, jangan khawatir, kekhawatiran coba datang. Tolak itu di dalam nama Yesus. Amin. Saudara, mari kita berjalan. Totally bersurrender atau totally menyerahkan atau berserah sungguh-sungguh kepada pimpinan Allah, rancangan Allah, rencana Allah di dalam kehidupan kita. Jangan berjalan dengan kemampuan kita lagi. Pada waktu kita berserah, sungguh-sungguh berjalan dalam kebenarannya, bukan kebenaran kita sendiri. Kalau Tuhan bilang jangan. Dia bilang jangan bikin dosa, jangan bikin dosa. Dia bilang berjalan dalam kebenaran, berjalan dalam kebenaran. Haleluya. Saudara, firman Tuhan telah datang kepada kita pada pagi hari ini di Amerika. Malam hari di Indonesia, malam hari di Australia, ya, siang hari di Eropa. Dan dimanapun Anda berada saat ini, firman Tuhan telah datang kepada kita. Pilihan ada di tangan Anda. Apa yang kau akan pilih? Apakah kau berkata pada hari ini, jadilah sesuai dengan perkataanmu, sesuai dengan firmanmu. Saudara, penting sekali dalam kehidupan kita. Kita berjalan untuk menggenapi rencana Allah. Bukan saja hari ini Anda mengambil keputusan, tetapi besok, lusa, sampai nafasmu yang terakhir di dunia ini. Sampai Tuhan datang yang kedua kali. Saya berdoa hari ini, biar rencana Allah yang sempurna yang terjadi di dalam hidupmu dan di dalam hidup saya. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Haleluya.